Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester ke-6 tentang mekanika tanah 1. Oke, di sini soal nomor 1, jelaskan alasan-alasan. Teman-teman. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang kedua, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Yang ketiga, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Oke, ini yang soal nomor 3. Soal yang nomor 1D, maksud teman-teman di sini ada sebuah soal sini kadar air berat mol sini. Oke, langsung aja ke jawaban ke teman-teman ya. Oke, untuk soal yang nomor 1A, alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan. Yang pertama itu jenis tanah, ukuran dan bentuk batuan, serta kadar air yang terkandung di dalam tanah. Yang kedua, stabilitas tanah, menurunkan muka air tanah dan beban atau loading. Hubungan antara hasil pengujian dengan pelaksanaan di lapangan sangatlah untuk saling menghubungkan, karena hasil dari pengujian tersebut kita dapat mengetahui kondisi tanah yang akan kita padatkan, apakah banyak kandungan air yang terkandung di dalam tanah, atau tanah tersebut baik untuk dilakukan pemadatan dengan menggunakan peralatan pemadatan yang akan kita gunakan di lapangan. Untuk yang B, tahap-tahap pengujian pemadatan itu antara lain. Yang pertama itu ada kadar air, berdua berat jenis. Yang ketiga berat isi. Yang keempat analisa saringan. Yang kelima analisa hidrometer. Yang keenam batas plastis. Yang ketujuh batas cair. Yang kedelapan convection. Yang kesembilan Sencon dan yang kesepuluh CBR atau California Bearing Ratio. Untuk menentukan jenis pengujian yang akan ingin kalian lakukan, terlebih dahulu kalian menentukan kadar air. Kalian ingin memilih kadar air atau berat volume dari tanah tersebut yang ingin kalian ketahui. Oke, pertanyaan nomor 1C, pelaksanaan pemadatan di lapangan dengan cara menggali, memukul maupun mengolah. Sebelum melakukan pemadatan, persiapan sangatlah diperlukan, seperti membersihkan lahan yang akan digunakan atau menyingkirkan bebatuan yang ada. Setelah itu pemadatan bisa dilakukan. Alat-alat yang digunakan untuk pemadatan antara lain yang pertama, pneumatic T-roller, 3-wheel roller, alat pemadat, stamper kuda, stamper kodok, tandem roller, vibrator roller, dan alat pemadat silinder beban. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemadatan seperti pada tanah geser, pada pergerakan air, dan perubahan volume. Pekerjaan pemadatan tanah di lapangan sama dengan menentukan berat volume kering, kemudian membandingkan dengan berat volume kering maksimum tanah tersebut. Oke, untuk soal yang C yang tadi berat tanah basah dalam cetakan atau gram, kita dapat di sini nilainya 7663, 7971, 8213, 8127, 8112, 7912. Untuk kadarnya 6, 8, 10, 12, 14. Oke, kini di sini ada GS 2,7, berat moldnya 4,072 gram, diameternya 152, volume moldnya 950 mili. Oke, di sini kita rubah ya teman-teman untuk tabelnya. Di sini ada ketukan 1 sampai ketukan ke-6. Di sini berat tanah basahnya tadi nilai segini, kadar airnya nilai segini, berat isinya teman-teman ya. Kita cari W per V, berarti kan 7,663 dibagi ini nilai V-nya nih teman-teman, 943,3 cm persegi, sehingga kita dapat ketukan 1 8,12, ketukan 2 8,45, ketukan 3 8,70, ketukan 4 8,61,
ketukan 5 8,59, ketukan 6 8,38. Berat isi keringnya teman-teman di sini P dibagi 1 plus W dibagi 100% ya harusnya teman-teman. Kita masukkan P-nya tadi kan 8,12 dibagi 1 terus dikali kadar airnya 6 dibagi 100. Hasilnya kita dapatkan 7,66, ketukan 1, ketukan 2 7,82, ketukan 3 7,90, ketukan 4 7,62, ketukan kelima 7,53, ketukan 6 7,22. Di sini untuk berat volume kering sendiri kita dapatkan dari sama aja teman-teman ya, kayak berat isi basah. Di sini 8,12, 8,45, 8,70, 8,61, 8,59, 8,58. Dan ini untuk gambar kurvanya teman-teman. Di sini ada yang ini itu kan sila di bawah 8, berarti ini yang berat isi kering ya teman-teman, dan ini yang di atas 8 ini berarti dia itu berat isi basah. Dan ini kita dapatkan hasilnya Y sama dengan minus 0,0414 I NX ditambah 8,8056. Ini berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di dua titik dengan kadar air 12%. Maka diperoleh tadi kita ini teman-teman angkanya kita masukkan minus 0,414 INX ditambah 8,650. Nah, di sini X-nya kita rubah dengan kadar airnya 12% teman-teman, sehingga kita dapatkan hasilnya 7,576%. Oke, untuk kesimpulan yang terakhir, dari semua uji yang didapatkan, berat volume kering maksimum dan kadar air optimum dengan kadar air 12% sebesar 7,5, hasilnya itu 7,576%. Itu berarti tanah yang diuji tidak melebihi dari yang sudah kita uji dengan ketentuan 12%. Di sini soal nomor 2. Di sini kita ketahui airnya itu nilainya sebesar 9,81 kN per meter persegi sama dengan 1 ton per meter persegi. Untuk pasirnya sendiri PD 1,9 ton, PST 2,7 per meter persegi, N-nya sama dengan 0,5. Untuk lempung atau clay, PD sama dengan 1,6 ton per meter persegi, P1 sama dengan 1,7 ton per meter persegi. Nilai angka purinya E sama dengan N per 1 plus 0,5. Ini kita masukin 0,5, 1 per dibagi 1 ditambah 0,5 hasilnya 0,13. Ini untuk tegangan total. Untuk mencari tegangan total itu simpulnya ini teman-teman, dengan rumus P desen 4 meter ditambah Pi 1 dikali 8, hasilnya 7, kita masukkan angkanya 1,9 kali 4, 1,7 kali 8, hasilnya 7,6 ditambah 13,6 yaitu hasilnya 21,2 ton per meter persegi. Ini untuk tegangan air porinya teman-teman di titik A dengan simbol U. A itu titik A dengan rumus PW kali 8 sama dengan PW-nya kita dapatkan tadi 1 dikali 8, hasilnya 8. Di sini untuk tegangan efektif di titik A, rumus tegangan itu ini teman-teman. Jadi tegangan A ditambah tegangan air pori sama dengan 21,2 ton dikurang 8, hasilnya 13,2. Jadi ini tabel rekapitulasinya teman-teman. Kedalaman atau cm, tegangan total kedalaman 4 sama 12, ini rho T, ini tegangan T per meter persegi kubik 7,6, 21,2, ini tegangan air pori 0 sama 8 karena tidak ada ya teman-teman. Tegangan efektifnya 7,6 dan 13,2. Oke, itu grafik teman-teman nih. Tadi kita di titik 4 itu 7,6, untuk di titik 12 21,2 untuk tegangan total. Untuk tegangan air porinya di titik 4 nya 0 teman-teman karena nggak ada. Untuk titik 12 nya 8. Untuk tegangan efektif sendiri di sini titik 4 nya kita dapatkan tadi 7,6, titik 12 nya 13,2.
Oke, ini yang untuk yang B, tegangan total sama aja sih teman-teman, cuman bedanya dia sen dikali 3 meter ditambah 50% pisat sen dikali 1 pisat clay dikali 8. Kita masukkan angkanya 1,9%, 1,9 ton per meter persegi kali 4 kali 3 teman-teman. 1 dikali 1 kali 8 yaitu hasilnya 5,7 ton per meter persegi ditambah 1 ton ditambah 13 hasilnya 20,3 ton per meter persegi. Ini untuk tegangan air pouringnya titik A kita dapatkan 7,5 ton per meter persegi. Untuk tegangan efektif titik A 12,8 ton per meter. Ini untuk yang di nomor C sama aja sih teman-teman ya. Kita masukin nih 1,9 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1,7 kali 8 hasil 5,7 ditambah 2 ditambah 13,6 hasilnya 21,3 ton per meter persegi. Untuk tegangan air pouring sendiri 1 dikali 1 dikali 8 1 ditambah 8 9 ton per meter persegi. Untuk tegangan efektifnya tadi kita kurangin 21,3 dikurang 9 hasilnya 12,3 ton per meter persegi. Dan ini untuk tegangan, diagram tegangannya teman-teman di titik 3, di titik 4, di titik 12. Dan ini untuk tegangan total diagramnya, diagram di titik 3 sendiri hasilnya 5,7, di titik 4 yaitu 7,7, di titik 12 21,3 ton per meter persegi. Untuk tegangan air pouringnya sendiri titik 3-nya 0 ya teman-teman, karena nggak ada. Untuk titik 4-nya 1 dan untuk titik 12-nya 9. Jadi ini untuk diagram tegangan efektif nomor 3 teman-teman. Di sini kita dapatkan titik 3-nya 5,7 ini ya teman-teman, tegangan 4-nya 6,7 ini, dan tegangan 12-nya 12,3. Kesimpulan